ngapain sih kuliah jauh-jauh gitu. Nah, Jadi iya, iya, iya. jadi sebenarnya kuliah di luar negeri itu bukan wah ini biar wah nih di luar negeri. Nggak juga, Mm, ternyata itu malah mengubah cara berpikir kita gitu. Kadang ada nih yang pernah bertanya, Mbak Krisna kan dari Pacitan, apa nggak malu nih bersaing dengan mm, mm, teman-teman dari daerah lainnya? Loh, kenapa mm. malu gitu? Kita dari proses tumbuhnya juga sama ya, cuma datangnya dari Pacitan. Malah itu malah kadang tuh menjadi kekuatan loh buat, kalau buat saya ya, jalan ke rumahnya aja misalnya belum diaspal ya, jembatannya masih jembatan gantung gitu. Tapi saya belajar di ruangan yang sama dengan teman-teman yang dulu mereka mungkin lahirnya di Girly ya, rumah Mbak? sakit Iya, besar. Mbak. Girly ya, Iya, pinggir Carly. benar-benar. Sukanya ya bisa belajar dengan banyak orang ya dari banyak Nih. negara, dan itu membuat kita harus segera siap nih dengan proses belajar di sana. Dan salah satunya adalah kita menjadi pembelajar yang aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pacitanku.com. Selamat malam. Jumpa lagi bersama kami di agenda podcast live Instagram pada malam hari ini, malam Minggu. Sebelumnya saya ucapkan selamat akhir pekan. Malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu anak Pacitan yang sukses di perantauan, yang saat ini mengajar di Universitas Indonesia. Beliau adalah Mbak Krisna. Halo Mbak Krisna, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Mas, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas, sehat. Iya, sehat, Alhamdulillah. Ini posisi di Pacitan atau di Depok atau di Jakarta? Saat ini di Pacitan Mas. Oh, di Pacitan. Ini aktivitasnya apa ini? Sedang longgar atau mengajar? Enggak ya, karena ini hari Sabtu, tapi tadi pagi kita sempat ada webinar tuh Mas tentang beasiswa di pusat kolaborasi. Pesertanya lumayan juga, ada 6 peserta yang tergabung. Itu aja sih kegiatan hari Sabtu Minggu, biasanya lowong dan kegiatan di teman-teman. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semuanya ini sudah mulai banyaknya bergabung, Mbak Krisna. Malam hari ini sesuai tema yang kita angkat pada beberapa hari yang lalu adalah cara anak Pacitan menggapai mimpi di luar negeri ya. Mbak Krisna mungkin di awal bisa menyampaikan kenalan dulu nih ke teman-teman yang sudah bergabung, ini ke teman-teman ada sekitar 40-an yang sudah bergabung. Silakan berkenalan, Mbak Krisna itu dari mana, asalnya, sekolahnya di mana, dulu SD-nya di mana dan sebagainya. Silakan Mbak Krisna. Baik, terima kasih Mas Dwi, dan selamat malam teman-teman. Senang sekali sih bisa bergabung ya malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Krisna. Saya lahir dan besar di Pacitan. Saya lahir di Gedangan, Tagalombo. Dulu SD-nya di SD Gedangan 2 ya. Kalau sekarang namanya kayaknya berubah tuh, jadi Gedangan 1 kalau nggak salah, yang di pinggir jalan. Kemudian SMP, saya di SMP 1 Pacitan, dan SMA di SMA 1 Pacitan. Lulus SMA itu tahun 2008, saya melanjutkan pendidikan sarjana ilmu administrasi negara di Depok, di Universitas Indonesia. Lalu tahun 2013, saya mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan magister di Master of Public Administration di University of Birmingham. Dan tahun 2020 saya mendapatkan beasiswa untuk PhD di Birmingham, dan ini selama 8 bulan ini sih kuliah. Kita menempuh 50 kredit, atau kalau di Indonesia mungkin 5 mata kuliah wajib gitu ya, selama 8 bulan online nih dari Pacitan. Baik, ya terima kasih Mbak Krisna atas kenalannya. Nah, selanjutnya ini yang sesuai yang kita sampaikan, bahwa malam hari ini Mbak Krisna akan berbagi inspirasi dengan teman-teman semuanya. Piye to caranya cah Pacitan guys so sampai Birmingham gitu ya, sampai Inggris, melalang buana kuliah di sana, itu mungkin bisa diceritakan awal mulanya seperti apa. Dan ya ini nanti semoga dengan acara live IG ini nanti teman-teman anak-anak muda bisa bersemangat untuk kemudian
meniru jejaknya Mbak Krisna dan teman-teman yang lain yang meskipun cah gedangan misalnya ya, cah gedangan, cah gunung ya, tetap ternyata bisa bisa sampai ke Eropa, bisa jadi seperti bertemu dengan orang-orang yang dari berbagai belahan dunia. Monggo Mbak Krisna bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mas. Benar sekali tadi. Sebenarnya bukan cah gunung ya, tapi pinggir kali ya Mas ya. Oh, pikir kali. Iya. Jadi saya menempuh pendidikan S2 di Master of Public Administration itu setelah 1 tahun bekerja sebagai tenaga ahli DPR RI di Komisi 9 untuk wakil ketua Komisi 9 waktu itu Dr. Sehat. Jadi setelah 1 tahun bekerja ya di LPDP yang waktu itu dibuka tahun 2013 dan saya daftar, kemudian di angkatan yang kelima saya lolos langsung tuh berangkat ke Inggris untuk program master. Ya sih, ya saya juga seleksi beasiswa karena saya tergabung di Fakultas Ilmu Indonesia dan kalau mengajar atau dosen kan harus S3 ya Mas dan saya sudah mulai apply itu sejak setelah saya melahirkan anak kedua itu saya udah apply S3 dan akhirnya saya apply beasiswanya itu tahun 2019 dan diterima di akhir seleksinya itu tahun 2020. Terus itulah akhirnya mulai doktoral di tahun 2020. Saya daftar beasiswa tuh akhirnya saya bisa belajar daftar beasiswa ya. Wah, berarti memang pejuang beasiswa ya dan ini mungkin jadi salah satu cara yang efektif bagi teman-teman pemuda Pacitan yang lainnya yang menginginkan apalagi sekarang mungkin beasiswa itu banyak ya Mbak. Mungkin bisa diceritakan juga Mbak ininya peluang beasiswa itu dari mana saja mungkin Mbak. Kalau teman-teman bisa mungkin yang nonton ini masih anak-anak SMA kelas 2 atau kelas 3 nanti ingin tertarik meniru jejaknya Mbak Krisna, daftar di mana, mungkin beasiswa dan sebagainya. Peluang-peluang tersebut. Memang beasiswa itu ada banyak sekali ya. Kalau S1 dari Kementerian, sekarang Kemendikbud beasiswa. Kalau di beberapa universitas dalam negeri juga sudah banyak nih. Misalkan di UMA nanti akan ada namanya penyesuaian biaya uang pangkal ya. Jadi akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan kita untuk pakalnya berapa. Nah, apalagi untuk S2 nih, S2 di dalam maupun luar negeri sekarang sudah banyak sekali beasiswa. Beasiswa yang membiayai saya itu adalah beasiswa dari pemerintah dan itu tersedia membiayai teman-teman kalau mau kuliah maupun di luar negeri. Dan selain dari diri itu banyak banget tuh jenis beasiswa lainnya. Biasanya ditawarkan nih oleh negara ya. Misalkan kalau di Inggris tuh ada beasiswa. Kalau mau apply beasiswa ada negara-negara lain juga ada tuh, Belanda, Turki, banyak sekali untuk jenjang S2 maupun S3, begitu Mas. Oke, wah ternyata banyak sekali ya peluangnya ya. Teman-teman monggo nanti setelah ini mungkin bisa konsultasi dengan orang-orang sukses seperti Mbak Krisna ini biar nanti ya anak-anak Pacitan itu juga bisa merengkuh sukses ya. Yang kita ketahui kan selama ini Pak SBY yang sudah di presiden ya, nanti mungkin banyak sekali anak-anak muda Pacitan yang kemudian sukses di luar sana seperti itu. Oh ya, ini Mbak. Terus yang ketiga ini Mbak yang ingin saya tanyakan, saat di luar negeri itu suka dukanya seperti apa Mbak? Suka duka berada di luar negeri, kemudian bertemu dengan banyak orang dan pokoknya suka duka kuliah di sana lah. Apalagi kayaknya Mbak Krisna ini termasuk keluarga baru ya. Gitu, keluarga baru yang kemudian mungkin punya anak di sana dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Monggo, silakan. Terima kasih Mas. Jadi kalau suka dukanya memang banyak sekali ya. Mungkin ketika hidup di sana, ketika saya dulu magister mungkin itu banyak cerita di sana ya. Jadi sukanya ya bisa berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai negara di dunia. Jadi nggak hanya dari Indonesia. Kita bertemu dengan banyak
orang, tentu saja kita berinteraksi dan belajarnya mulai dari hidupnya ya, kemudian proses belajarnya di kelas juga. Jadi saat saya waktu S2 tuh, saya langsung bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara dan mereka ternyata punya budaya belajar yang berbeda. Ketika baru datang pertama siswa Indonesia mungkin masih observasi gitu ya Mas ya. Tapi waktu saya masuk nih minggu pertama, dua, semuanya langsung aktif bertanya. Mereka udah langsung membaca dan memang ada pepatah yang mengatakan bahwa degree-nya itu by reading, baca gitu. Jadi nggak menunggu dosennya ya. Dan itu salah satu pelajari waktu S2. Dan di sana juga kita bisa berinteraksi nih dengan teman-teman warga Indonesia juga banyak. Saya sempat tergabung di PPI di Inggris. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang diinisiasi untuk mahasiswa Indonesia maupun untuk Indonesia dari Inggris. Dan itu mengharuskan kita harus berinteraksi dengan banyak. Halo, ya Mas, terdengar nggak? Ya, dengar jelas sekali. Mohon maaf ini harus ganti device-nya. Oke, sampai mana nih Mas? Ya, tadi dilanjutkan Mbak, ceritanya kayak seru tadi yang terkait pengalaman menjadi pembelajar cepat di Eropa itu. Mungkin bisa disampaikan lagi Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi apa sih yang suka dukanya gitu ya tadi Mas ya? Sukanya ya bisa belajar dengan banyak orang ya dari banyak negara. Dan itu membuat kita harus segera siap nih dengan proses belajar di sana. Dan salah satunya adalah kita menjadi pembelajar yang aktif. Dan itu ternyata juga sudah diadopsi nih di Indonesia. Jadi sebagai mahasiswa kita tidak hanya mendengarkan dosen, tapi kita juga aktif untuk membaca dulu gitu ya, praktek dulu, mempelajari dulu sebelum datang. Dan ketika ada di kelas, kita udah ready nih, kita udah siap gitu. Dan ternyata teman-teman dari berbagai negara itu mereka cepet banget tuh Mas melakukan proses itu karena memang sistem pendidikan mereka memang degree by reading gitu. Jadi dan itu memang yang agak berbeda. Itu salah satu hal yang saya pelajari. Kalau dukanya apa ya? Jauh ya dari Indonesia. Jadi perlu komunikasinya cukup susah ya ketika saya harus komunikasi mau telepon ayah ibu di sini waktunya udah istirahat misalnya gitu. Dan sebaliknya. Waktu ya, lebih ke waktu ya. Ya, kita beda 8 jam ya dengan Indonesia. Gitu sih. Kalau di total berapa tahun Mbak di sana? Total berapa tahun di Birmingham itu? S2 itu 1 tahun Mas. Kalau S3 ini 3 tahun paling cepat. Atau 4 tahun normalnya. Dan ya untuk S3 ini kan saya belum berangkat ya. Saya masih online semua. Jadi saya udah menempuh 8 bulan nih pertama dari Pacitan. Jadi nanti gitu, dari Pacitan berarti? Iya, dari Pacitan. Jadi kalau berangkat awal tahun depan mungkin 2 tahun lagi. 2 tahun di sana. 2 tahun lagi ya. Semoga lancar Mbak, dimudahkan jadi meraih gelar doktor. Berarti ilmu administrasi ya? Iya, ilmu administrasi negara. Iya, siap. Terus ada lagi Mbak mungkin yang bisa diceritakan ke teman-teman nih, yang mungkin tadi kelewat. Apa ya? Oh ya, tadi sempat Mas tanya, ini kan keluarga baru ya. Itu makanya. Ya sebenarnya memang menantang ya Mas ya, kan dari waktu. Karena kalau saya kan jadi ibu memang nggak ada liburnya ya, dari pagi sampai malam. Tapi alhamdulillahnya kalau pas saya di Indonesia nih, waktu kuliah saya mulai, itu hampir mendekati jam tidur mereka. Jadi mereka, anak-anak udah mau tidur tuh jam 8, jam 9 saya baru mulai kelas. Dan itu sih kadang-kadang. Dan jadi menantang juga saya belajar, biasanya selesai kalau di sana jam 4, berarti di sini kan jam 11 malam ya, jam 11 sampai jam 12. Jadi memang harus, stamina-nya harus kuat banget. Pagi. Berarti anak-anak udah dibawa ke sana ya? Belum Mas, belum. Waktu S2 ya, waktu S2 saya masih single. Masih single. Iya. Iya. Bener. Gitu, tapi so far ya terkendali sih. Bisa ya, Ini bisa. Sekaligus saya nanya, saya kepikiran barusan bahwa
ternyata menjadi seorang ibu sekaligus wanita karir itu bisa ternyata ya. Betul ya, Mbak? Bisa dengan supporting Tergantung system ya manajemennya Mas ya. ya. Iya benar. Suami dan sebagainya seperti itu ya. Benar. Nggih. Ya, suami lah Apalagi ya. kan Mbak Krisna ini kan pengajar UI ya yang super sibuk ya. Mungkin juga bisa diceritakan juga bagaimana cara manajemennya sebagai ibu, kemudian jadi pengajar dan sebagainya. Bisa diceritakan, Mbak? Sekalian. Ya, baik. Jadi memang waktu saya udah mulai kuliah S3, saya akhirnya off nih mengajar. Karena kan kalau dari kampus belajar S3 itu menjadi tugas belajar. Jadi saya dinonaktifkan mengajar. Meskipun boleh tuh Mas mengajar 4 SKS atau 2-3 mata kuliah lah. Tapi saya selama 2 semester ini saya off dulu. Karena memang saya sendiri juga harus kuliah gitu. Jadi saya merasa ada yang saya prioritaskan. Dan kuliah lalu lulus tepat waktu itu adalah salah satu prioritas saya saat ini. Ya makanya saya nggak mengajar dulu. Tapi riset tetap jalan di kampus, beberapa riset. Dan gitu. Jadi memang harus ini ya, mengetahui porsinya gimana dan mengaturnya ya. Gitu. Ini kalau saya baca di websitenya UI, Mbak Krisna itu orang yang sangat prestatif ya. Ini saya bacakan. Aduh, masih apa? Ya ini saya baca di situsnya fia.ui, juga menjadi juara lomba 2, kemudian juara lomba 2 ICUI ya untuk bangsa 2009, lomba PKMGT OIM 2010, finalis Grand Ambassador of Administration. Jadi memang sangat prestatif ya, selain akademik juga karya-karya tulisnya luar biasa. Nah, ini sekaligus nyambung ke pertanyaan keempat berarti, Mbak. Mungkin sekalian nyamain pesan untuk anak-anak Pacitan nih, Mbak, anak-anak muda Pacitan yang masih meniti karir, masih SMA, mau kuliah dan sebagainya, itu sebaiknya seperti apa biar tidak salah jalan atau seperti apa. Kan sekarang juga tidak sedikit lah orang-orang yang kemudian salah jalan, salah pergaulan dan sebagainya. Ini kan Mbak Krisna masih muda tetapi sudah mentereng lah namanya seperti itu. Ya kalau di kuliah ya Mas ya, pasti setiap orang itu punya target masing-masing ya. Tapi salah satu yang saya lakukan waktu itu adalah ya saya berpikir 5-10 tahun yang akan datang tuh memang saya ingin dikenal sebagai siapa gitu. Jadi apa target jangka menengah dan jangka panjang. Nah, itu menjadi benchmark atau namanya ya. Cita-cita ya kalau orang yang mungkin bilangnya ya. Ya semangat ya, value-nya apa saya bangun tuh 5 tahun lagi tuh saya mau lulus S2 gitu. Dan entah kenapa waktu saya S1 saya terpikir mungkin juga karena dosen saya kan beberapa dari luar negeri. Jadi saya tuh panutannya juga dari mereka, ternyata di UI bisa juga lo lanjut ke luar negeri gitu. Dan dari situlah saya akhirnya melakukan proses persiapan sejak saya sarjana. Ketika saya masih kuliah bahkan ya. Nah, saya selalu berpikir bahwa nggak boleh nih terlalu cenderung ke otak kanan atau otak kiri saja. Jadi, itu kenapa waktu kuliah S1 maupun S2 saya membagi waktu saya ke kegiatan yang sifatnya akademis dan non-akademis. Jadi, yang akademis ya kalau belajar ya belajar lah ya. Kalau main sama teman-teman ya main. Tapi kalau waktu belajar ya belajar, dan IPK jadi salah satu indikator ya kalau belajarnya sudah berhasil apa enggak sampai sekarang sih itu. Dan saya juga berupaya untuk tidak ingin fokus pada IPK aja ya gitu kan, karena kan kalau kita bisa tapi kita nggak bisa bersosialisasi itu juga problem juga kan ya Mas. Maka saya sejak kuliah saya melatih diri saya karena saya melihat bahwa saya harus belajar. Maka saya ikut organisasi mahasiswa, saya ikut kegiatan. Di tahun 2011 itu kita mulai konferensi mahasiswa muslim yang pertama tuh. Dan di jurusan ilmu administrasi negara saya waktu itu jadi koordinator yang pertama untuk konferensi mahasiswa ilmu administrasi negara se-Indonesia. Kita undang mahasiswa dari banyak daerah, kita datangkan ke UI, kita ajak berdiskusi, kita ajak kegiatan, dan kita cari sponsor dan seterusnya. Jadi itu yang ternyata membuat secara nggak langsung gitu melatih saya untuk membagi waktu pertama. Yang kedua, saya jadi apa sih kegiatan lagi yang mau kita adain gitu. Sering kali terpikirnya seperti itu. Dan itu saya lanjutkan waktu S2. Saya dengan teman-teman PPI kita bikin
saya waktu itu dulu koordinator untuk social project, jadi kita bikin crowdfunding atau donasi gitu ya kalau kita suka bilangnya untuk bencana-bencana yang ada di Indonesia. Dan di tahun 2013 kita menginisiasi Volunteering for Indonesia. Jadi kita mengundang mahasiswa internasional untuk melakukan kegiatan yang hasilnya dikirimkan ke Indonesia. Dan ternyata kegiatan seperti itu tuh kebawa gitu sampai sekarang. Sampai sekarang kan ngajar ya pekerjaan utamanya ya. Tapi akhirnya kita bikin komunitas tuh Mas di Pacitan kan. Kita baru mulai November tahun lalu, setelah kita bolak-balik mikir beberapa kali, akhirnya oke lah kita coba deh mulai gitu. Makanya lahirlah Pusat Kolaborasi dan Resiliensi gitu. Itu apa Mbak? Sekalian dijelaskan Mbak. Itu apa sih? Wadah apa sih yang Ya, oke teman-teman semua bisa gabung ya di Instagramnya Pusat Kolaborasi dan Resiliensi. Itu adalah komunitas ya. Kita di situ belajar bareng. Kita akan undangkan narasumber-narasumber untuk memberikan materi dan kita belajar dari sana. Saya pun juga belajar gitu. Nah, kegiatannya apa aja nih? Ada 2 nih tahun ini Mas yang lagi kita dorong. Yang pertama adalah literasi pendidikan tinggi yang tujuannya adalah membuka wawasan kita semua bahwa ternyata bisa juga nih sekolah sampai S1, S2, S3 di dalam maupun di luar negeri. Nah, kami melakukan kegiatan hari ini tuh seri yang ke-7. Jadi kita bikin semacam webinar. Kita datangkan tuh sebagian besar teman-teman, saya dan juga teman-teman relawan yang tergabung, kita undang untuk memberikan materi. Nah, pesertanya nasional karena kan online. Tapi kami berharap sebenarnya itu peserta utamanya itu dari Pacitan, Mas. Karena kan ya kita tumbuh dan berkembang di sini ya. Jadi itu kenapa kami sering minta Pacitanku juga reshare kegiatannya. Itu yang pertama. Nah, kita di waktu yang akan datang, kita akan bikin seri-seri yang lain. Dan di kegiatan yang kedua, itu kita minggu depan akan launch Sahabat Isoman. Jadi beberapa kali kita menyusun inisiatif mulai dari sign posting ya, atau semacam ngumpulin berita nih Mas, ngumpulin berita atau link kalau keluarga kita terkena COVID, apa yang harus kita lakukan, semacam itu. Nah itu kita bikin 2 kegiatan. Satu yang kegiatan itu kita bikin link yang memudahkan masyarakat untuk mencari info tentang COVID-19 kalau di Pacitan. Mulai dari kalau lihat IGD itu berapa sih kapasitasnya sekarang, semacam itu. Kemudian link untuk ke grup WhatsApp penyintas. Sekarang udah ada grup WhatsApp untuk penyintas COVID yang bisa menjadi wadah bagi Bapak Ibu yang sudah pernah terkena COVID untuk bisa mendonasikan plasma konvalesennya. Dan juga beberapa link lainnya mungkin juga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sedang terkena COVID-19. Karena saya menyadari sendiri kalau sedang terinfeksi ya, itu pasti membutuhkan support system dan kami ingin hadir untuk proses itu. Nah, minggu depan ini kita mau rilis namanya Sahabat Isoman. Jadi ini ide dari Ketua Umumnya Pusat Kolaborasi, Mas Andrian, karena beberapa kali kami membantu keluarga terdekat kami maupun teman-teman kami yang sedang isoman, Mas. Jadi kan mereka butuh nih teman yang wirawiri nih, beliin obat ya kan, belanja gitu ya. Kalau makan misalnya tetangga-tetangga udah nyediain, tapi beli obat ke apotik nih misalnya, ternyata nggak bisa. Siapa yang mau dimintain tolong nih? Keluarga mungkin ya. Tapi kita pengen juga menjadi sahabat. Kita mau ngasih tahu bahwa kalau Bapak Ibu bergejala COVID, kita akan temenin gitu. Bukan berarti Bapak Ibu harus diisolasikan ya, karena namanya isolasi mandiri. Enggak. Bapak Ibu nggak sendiri, kita temenin. Mungkin kita bisa telepon, bisa WA. Kita bantuin apa gitu. Nah, itu juga harapannya bisa membantu pemerintah sih, Mas. Maksudnya ini sebagai inisiatifnya dari grassroots ya, dari masyarakat gitu ya. Iya. Gitu. Itu Mas kegiatannya. Mbak. Siap. Nyambung tadi kayaknya belum tersampaikan secara lugas. Pesan atau harapan untuk anak-anak muda Pacitan tadi kayaknya belum. Tadi yang tak tangkap tadi ada beberapa. Yang pertama adalah aktif di pembelajaran, aktif di akademik, tapi juga tetap aktif di organisasi dan memiliki target yang atau plan yang jelas, itu ya Mbak mungkin ya. Mungkin. Iya. Betul. Dua itu ya. Aktif organisasi yang sifatnya non akademik, nggak harus organisasi formal, tapi juga membantu masyarakat semacam itu. Dan
yang pastinya ya akademis. Tidak hanya untuk yang sarjana, misalkan teman-teman sekolahnya sampai SMP, nggak apa-apa sampai SMP, yang optimal gitu ya, belajar benar-benar gitu. Karena memang ya itu salah satu modal kita ya. Dia intinya kan ada, bisa jadi modal kita juga, bisa juga impactnya ke keluarga. Mungkin ada juga satu lagi kali ya Mas ya, yaitu percaya diri aja gitu. Percaya diri, meskipun kita kadang ada ini yang pernah bertanya, Mbak Krisna kan dari Pacitan, apa nggak malu nih bersaing dengan teman-teman dari daerah lainnya? Loh, kenapa malu gitu? Kita dari proses tumbuhnya juga sama ya, cuma datangnya dari Pacitan. Malah kadang tuh menjadi kekuatan loh buat, kalau buat saya ya, jalan ke rumahnya aja misalnya belum diaspal ya, jembatannya masih jembatan gantung gitu. Tapi saya belajar di ruangan yang sama dengan teman-teman yang dulu mereka mungkin lahirnya di rumah sakit besar. Iya, Mbak. Kirli ya, pinggir Karli. Benar. Sekarang ke pemerintah, Mbak. Ini pesan dan harapan pemerintah untuk anak-anak muda yang sedang menempuh studi dan sebagainya. Itu mungkin seperti apa, Mbak? Monggo, Mbak. Baik, kalau pemerintah pusat ya pastinya dukungan beasiswa ini menjadi salah satu strategi ya saat ini, karena akses ke pendidikan tinggi itu memang tidak semua orang bisa gitu ya Mas. Jadi kalau ada beasiswa tentu saja itu hal yang harusnya tetap dipertahankan. Kalau ke pemerintah daerah misalnya di Pacitan, tentu saja dukungan untuk memperluas wawasan bahwa sekolah itu bisa juga sampai jenjang pendidikan tinggi juga harus kita kembangkan. Nah, mungkin kalau khususnya pesan dari teman-teman komunitas mungkin ya, kerjasama antara pemerintah daerah dengan komunitas juga saya pikir bisa kita kembangkan. Khususnya dari Pusat Kolaborasi dan Resiliensi sendiri, kami senang banget nih kalau bisa bantuin gitu Mas, gitu, for free gitu. Kita bantuin gitu, apa sih gitu, kajian gitu kita bisa bantuin. Dan dengan semangat itu harapannya ya kita cepetan gitu kalau prosesnya membangun istilahnya kekuatannya tuh makin banyak. Mungkin itu yang kita pikirkan. Jadi peluang untuk bisa berkolaborasi ya, bisa kerja sama gitu. Itu sih Mas yang kami harapkan. Siap. Wah, mantap sekali ya. Semoga Mas Aji, Pak Roni dan Bapak-bapak bisa mendengarkan atau mungkin nanti bisa tahu aspirasi dari Mbak Krisna ya. Dan intinya kolaborasi itu sangat penting ya Mbak ya. Kolaborasi antara komunitas dan pemerintah, karena bagaimanapun untuk membangun itu tidak bisa sendiri, gitu, benar. Membangun apapun tidak bisa sendiri, semuanya harus kolaborasi. Makanya ada Pusat Kolaborasi dan Resiliensi. Benar sekali, ya, benar-benar. Oke, Mbak Krisna, ini sudah setengah jam ya, ini ngobrol-ngobrolnya. Ada lagi Mbak yang disampaikan Mbak? Ya, tadi saya sudah menangkap banyak hal ini tadi, termasuk dari pengalaman di Birmingham, kemudian pesan-pesan untuk anak-anak Pacitan, ya intinya ya percaya diri, tetap aktif organisasi, aktif di akademik itu salah satu kuncinya. Meskipun daring gunung, arek gunung ya, atau tadi bahasanya tuh girly, pinggir kali, atau kalau saya juga kayak kita satu kecamatan ya Mbak, Tegalombo ya. Oh iya benar. Itu benar. Tetap percaya diri, bersaing dengan orang-orang di daerah lain atau bahkan dari negara lain seperti itu ya. Ya. Benar. Sesi selanjutnya ini Mbak, ini sama semangat ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk dari teman-teman. Yang pertama saya bacakan dari Mas Samsudin ya. Mas Samsudin AE. Ini kalau pas di luar negeri, apa sih Mbak yang bikin kangen tentang Pacitan? Ya, mungkin bisa disampaikan Mbak, yang bikin kangen itu apa? Layur mungkin ya Mas, layur goreng ya. Oh, layur nggak ya? ada di sana. Oh, nggak ada di sana. Suka layur Mbak ya? Makanan. Ya kan kita makannya dari dari kecil yang makan ikan, makan layur. Di sana nggak ada ya. Kalau ikan itu ya paling banyak tuh yang udah kaleng ya. Makanan juga nasi nggak ada tuh Mas. Kita kalau mau makan nasi harus pergi ke. Oh, di sana nggak ada nasi? Ada, tapi itu bukan makanan bukan makanan normal gitu ya. Jadi kita kalau mau makan nasi tuh belinya ke kayak swalayan Korea. Itu kita beli nasi yang biasa dipakai buat makanan Korea itu, atau kita pergi ke pasarnya gitu terus beli dari penjual yang asalnya dari Thailand misalnya, itu mereka ada tuh beras atau jual kayak Indomie dan seterusnya kayak gitu-gitu. Kalau dari Indonesia nggak ada penjualnya ya Mbak? Ada toko-toko masakan Indonesia, tapi terbatas tuh Mas. Kalau di tempat saya belum ada dulu.
Gitu. Siap. Oh itu ya udah dijawab ya sama Mbak Krisna ya. Ini kangennya layur dan makanan ya. Dan semacamnya. Tiwul mungkin Mbak. Iya benar, itu juga nggak ada. Okay. Dari Mbak Fitroh ya, apakah ada jadwal rutinitas sehari-hari sehingga bisa membagi waktu antara menjadi ibu, dosen dan mahasiswa doktoral? Jadwal sehari-hari sih nggak ada, tapi saya mencatat ya, saya mau ngapain gitu setiap hari. Saya nyatatnya itu pakai Google Calendar kalau teman-teman pakai, atau kalau di HP kan biasanya ada kalender tuh, kalender saya nyatatnya di situ. Jadi pertama kalau ada yang mau janjian ketemu atau mau ada acara, saya bisa langsung lihat. Dan sekarang ini karena masa pandemi, saya selalu membatasi satu hari itu maksimal 2 kegiatan online. Kalau saya ada kuliah malam, saya biasanya batasin tuh kegiatan di 1 hari itu, karena kan ya itu untuk kesehatan mental juga ya Mas ya, di depan laptop seharian itu juga. Iya. Gitu. Udah Mbak ya? Jadi mencatat apa yang mau dilakuin gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih? Ini ada yang pakai. Kalau untuk yang kuliah tapi kerja juga, semangatin dong Mbak Krisna, kuliah tapi kerja juga. Itu ya semangat juga ya, itu saya juga sekarang beberapa kali kan ini juga masih ada kajian ya, jadi sebenarnya saya kuliah juga ada juga kerja juga. Memang tuntutannya jadi banyak ya, kalau kerja kan selesai nggak selesai harus selesai sesuai dengan dibayarnya, dan kalau kuliah kita memang harus membagi waktu sendiri. Nah ya mungkin salah satu hal adalah tadi bagi waktu sih, dan kalau memang sudah di luar kendali memang harus ada yang diprioritaskan. Tapi kalau memang bekerjanya itu harus ya, karena memang misalnya nih banyak nih teman-teman juga kan yang kuliahnya itu dibayarin dengan uang bekerjanya. Dan saya tuh luar biasa banget, saya belum pernah di posisi seperti itu. Dan kalau Mbak dan Mas ada di posisi seperti itu, saya pikir itu udah luar biasa banget ya, udah melakukan proses itu. Dan saya melihat, saya juga mengajar mahasiswa ekstensi nih, Mas Mbak semua, mahasiswa ekstensi itu adalah mahasiswa yang sudah bekerja. Nah, jadi mereka kuliahnya malam. Memang gitu. Sih, mereka kalau di kelas itu memang udah lelah banget ya. Kalau di Jakarta kan sebelum pandemi itu naik kereta kayak gitu-gitu. Jadi masuk kelas tuh udah kayak, aduh sudah capek. Awalnya kesel ya Pak. Nah, itu gimana Mbak menyiasati kayak gitu kan, kondisi kayak gitu? Iya, kalau bagi dosennya ya kita harus pengertian juga ya Mas, ya mereka udah seharian pusing gitu ya. Jadi ngajarnya juga kita harus yang santai juga. Tapi bagi mahasiswanya saya pikir banyak banget nih yang mereka berhasil juga, nilainya bagus. Karena memang fokus pas di kelas yang ngerjain gitu. Nah, meskipun kini yang harusnya difikirkan oleh dosen juga ya, bahwa mereka juga punya porsinya yang mungkin terbatas. Jadi memang strategi membagi waktu itu penting, dan tentu saja kondisi fisiknya tuh, apalagi kondisi saat ini ya Mas ya, itu kondisi fisiknya memang harus benar-benar sangat prima ya, sangat sehat banget gitu. Kondisi normal aja mereka yang bekerja itu mereka udah lelah di pikiran masing-masing, apalagi yang kondisi saat ini. Jadi jaga kesehatan. Yang kedua ya motivasinya adalah prosesnya yang saat itu aja itu udah bagus banget gitu. Jadi Mas dan Mbak harus tetap semangat dan membuktikan bahwa ini saya kerja, saya kuliah, saya bisa selesai. Pasti itu rasa bahagianya itu akan kerasa banget tuh nanti. Sama seperti kalau Mbak Krisna sendiri, silakan lanjutkan Mbak. Lanjutkan. Jadi saya kan baru selesai ujian tahunan gitu ya. Saya ujian tahunan itu 50 kredit tadi saya lalui online ya di Indonesia. Saya punya 2 anak. Jadi itu kerja informal ya. Saya punya 2 anak. Dan anaknya masih kecil-kecil? Anaknya masih kecil-kecil. Anak saya yang kedua tuh baru 3 tahun. Anak yang pertama ini 4 tahun. Dan saya bisa ini menyelesaikan 50 kredit saya dengan nilai yang saya pikir ya sesuai lah dengan usaha saya. Itu saya benar-benar terharu gitu. Ya ampun, aku bisa nih laluin 8 bulan pertama gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih di proses itu belum sampai ujungnya nih, hang on gitu ya, bahasa Jawanya ya. Teruslah dijalanin proses itu gitu. Nanti teman-teman pasti akan merasakan leganya itu pas udah selesai. Ya ampun, ternyata aku bisa ya. Semua ini. Iya, betul. Itu karena Mbak Risa sangat pengalaman tadi ya, melewati masa-masa itu ya.
Iya, ya memang Mas ya sulit itu bisa lah kita jalanin, coba aja dulu gitu. Pasti ada Oke, oke, caranya. oke. Kalau Mbak Krisna sendiri kuliah di total itu berapa? Sejak S1, S1-nya di UI berarti ya? Iya, saya S1-nya di UI Mas tahun 2008. 2008 ya, selesai Hmm, 2012. 2012 ya di 2012 langsung ke 2012. Birmingham itu. Enggak, saya setahun kerja di Oh, tenaga ahli DPR RI 1 tahun, oh ya. kemudian Heeh. 2014 saya balik ke UI, saya mulai Mm-mm. asisten dosen, 2017 saya dosen tetap, sampai sekarang 2018 saya melahirkan anak kedua, saya Mm-mm. apply S3, 2019 sudah lolos untuk kuliah 2020. Yang S2-nya tadi 2000 yang di Birmingham tadi tahun berapa tadi berarti? 2013, 2014 Mas. 2013. Oh ya. 2 tahun ya di sana berarti ya. Iya, Berarti satu merasakan tahun. kehidupan di Inggris 2 tahun ya. Sementara yang mesti yang offline ya. Ini Iya, mungkin benar. ada planning ke sana lagi kan? Pasti akan ke sana karena kuliahnya sistemnya bukan distance learning, tapi kalau S3 kan riset Mas, meneliti gitu. Nah, Mm-mm. penelitian saya itu Mm-mm. di Indonesia. Jadi rencananya Oh. setelah meneliti, mengambil data yang bulan ini sih baru diajukan izinnya. Nanti tahun depan Mm-mm. akan berangkat ke sana gitu. Sendirian apa sama suami sama anak? Ya sama suami dan sama anak lah Mas. Wah, Oh enggak. kirain Itu bisa sendirian. jadi Ya, ya, ya. ya sama suami dan Tentu jadi anak-anak. pengalaman baru lagi nanti ya karena sama Ya, anak-anak. iya, iya, benar-benar. Ya itu sih Mas harapan saya sebenarnya bukan karena apa saya nggak bisa long distance marriage gitu ya, jarak jauh Yes. ya. Tapi karena Heeh. pengen juga anak-anak saya tuh mengalami gitu pengalaman Betul, hidup di betul. luar negeri karena itu benar-benar Mm-mm. mengubah pikiran kita Bapak Ibu dan juga teman-teman. Ya ada nih komen nih di Pacitanku beberapa hari yang lalu, ngapain sih kuliah jauh-jauh gitu. Nah, Jadi ya, ya, ya. eh, jadi sebenarnya kuliah di luar negeri itu bukan wah ini biar wah nih di luar negeri. Nggak juga, Mm. ternyata itu malah mengubah cara berpikir kita gitu. Cara pandang kita. Iya, cara pandang Mm-mm. kita. Ya memang pertama di sana itu fasilitasnya lebih bagus. Kemudian rankingnya lebih bagus. Kalau di UI misalkan panutan saya ada beberapa dosen di sana tuh lebih banyak gitu panutan yang bisa kita rujuk gitu untuk berkembang. Dan jadi ilmunya lebih banyak. Tapi selain ilmu ya yang kita pelajari di kampus, cara kita melakukan proses kehidupan sehari-hari itu juga mengubah cara saya berpikir gitu. Mulai dari gimana Mm-mm. mereka di sana rajin olahraga tuh Mas, Oh di gitu. banyak taman-taman banyak Iya, iya, taman-taman iya, di iya. sana, orang-orang olahraga, rajin jalan kaki. Jadi saya 2 bulan pertama setelah balik dari UK itu saya rajin jalan kaki tuh. Dari pergi ke saya dulu kan sempat bantu advokasi sebuah LSM ya. Saya jalan kaki tuh dari Mm-mm. satu tempat ke tempat yang lain. Terus di sana nggak ada iklan rokok Mas. Rokok boleh, tapi iklannya nggak Oh gitu. boleh. Iya. Kalau dari Soalnya sisi memang kedisiplinan, Mbak, disiplinan misalnya ya masyarakatnya. itu yang perlu kita contoh juga satu hal ya. Jadi kan kalau di sana itu ada mall gitu ya Mas ya. Kalau pintu Mm-mm. mall itu tuh berat banget tuh kalau dibuka. Saya aja kalau dorong-dorong itu kayak kadang kayak nggak kuat Oh, gitu. oke, oke. Orang sana itu punya kebiasaan. Jadi kalau lagi buka pintu karena itu pintunya berat, mereka nggak akan langsung nutup. Mereka pegangin dulu sampai orang di belakangnya itu lewat atau pegang Masuk. pegang pintunya masuk Ya. pintunya. Jadi itu kebiasaan yang mereka lakukan, antri ya, buang sampah Mm-mm. ada tempatnya ya, filter sampah nih, membedakan sampah, mengolah sampah, donasi juga tuh Mas. Jadi gimana mereka, kenapa kita bikin sahabat isoman itu salah satu yang saya pelajari juga dari Bapak Ibu Mm-mm. yang tinggal di Inggris. Mereka itu saling Oh. membantu nih ketika ada COVID-19. Mereka bikin namanya, kalau kita bilangnya apa ya, gotong royong mungkin ya, kerja bakti gitu ya Mm-mm. Mas ya. Mm-mm. Mereka bikin inisiatif yang sifatnya komunitas kayak di apa ya, di desa-desa gitu ya, di Mm-mm. dusun-dusun. Terus mereka bikin gimana caranya mereka memperkuat komunitas mereka. Mereka bantuin tadi yang lagi isolasi, mereka membantu mereka yang mau lagi tes dan seterusnya. Jadi meskipun negaranya kita suka ngeliatin MU misalnya ya, waduh maju banget tuh Ya. stadionnya udah bagus kayak gitu ya.
tapi mereka juga sifat sosialnya juga bagus, dan itu mengubah cara berpikir yang saya pikir mengubah saya sampai sekarang gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari. Mengubah kebiasaan kita ya, Mbak? Iya, mengubah kebiasaan kita. Karena prosesnya cukup berbeda ya kalau gitu. Gitu sih, Mas. Salah satu hal yang saya Oke. Luar biasa ya, Mbak. Ininya, inspirasinya. Ya, mungkin itu jadi inspirasi dengan ngajak anak-anak juga ya ke sana nanti ke depannya. Iya benar. Saya pengen mereka merasakan gimana. Karena kan kalau anak-anak itu akan, yang saya pelajari, kalau mereka praktek kan lebih banyak teringat ya, Mas ya. Jadi biar karena saya merasa bahwa saya belum cukup sempurna menjadi seorang ibu, makanya kalau mereka saya ajak ke sana, mungkin dengan lingkungan mereka akan belajar nih dengan sendirinya. Saya sih harapannya begitu, Mas. Doakan ya. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Iya, Gelancar ya. Gelancar. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Untuk bergabung di komunitas lulusan luar negeri, khususan Pacitan, ada tidak dari Tia More 44? Iya, Mbak Thomas ya ini ya. Iya, bisa gabung di Pusat Kolaborasi dan Resiliensi. Nanti bisa ikutan secara gratis webinar-webinarnya. Jadi kita online gitu ya. Nanti kalau kegiatannya sudah bisa offline nih, sudah nggak PPKM dan seterusnya, kita juga berencana kegiatannya offline di Pacitan gitu. Jadi bisa join dulu tuh di Instagram. Iya. Oke, terima kasih Mbak Krisna. Nih. Satu lagi nih, Dewi Pianis. Jenengan ke apa putrane Bu Sumarti? Bu Dewi Pianis itu siapa? Mungkin temannya Bu Sumarti mungkin. Bu Dewi. Iya, enggak, bener. Iya, bener, Bu, Pak. Bener. Bener sekali, ya. Mungkin temennya. Saya. Siap, amazing Mbak Krisna, terima kasih semangatnya ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit Mbak Krisna. Ada lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman yang nonton ini? Saya kira malam ini luar biasa. Yang jelas kita sudah mendapatkan banyak pelajaran dari Mbak Krisna. Yang pertama saya ingat-ingat ya Mbak, yang pertama itu adalah terkait manajemen antara ibu rumah tangga, kemudian mengajar dan kuliah tadi, yang penting bisa membagi waktu. Kemudian yang kedua, itu ternyata bisa. Kemudian yang kedua adalah terkait anak Pacitan bisa nggak sih bisa mencapai mimpinya? Ternyata bisa. Ada 3 kuncinya tadi, ada percaya diri, kemudian sukses di akademik dan juga aktif di organisasi. Kemudian kepada pemerintah, tadi itu adalah kolaborasi. Intinya adalah kolaborasi dengan berbagai komunitas yang intinya untuk membangun bersama, seperti itu. Ada lagi Mbak Krisna yang ingin disampaikan ini sambil nunggu yang lain. Ini ternyata banyak juga yang dari Samarinda datang ini. Salam dari Samarinda, salam dari Jakarta. Monggo Mbak Krisna, jika ada lagi. Iya. Jadi yang terlewat mungkin. Satu ya mungkin yang bisa dilakukan ya teman-teman ya. Kan sekarang sistemnya sudah online, bisa ini dari Jakarta, Samarinda juga gabung ya. Ini salah satu kekuatan yang bisa kita pakai, dan banyak banget tuh sumber-sumber yang bisa kita pakai untuk belajar. Mungkin tadi beberapa hal tadi yang saya sampaikan kan untuk yang pendidikannya formal ya Mas ya. Tapi sebenarnya yang Bapak Ibu misalkan yang udah dan fokus advokasi kami sih sebenarnya untuk yang masih produktif nih, yang SD, SMP, SMA, kuliah ya, agar mereka terbuka wawasannya. Tapi kami juga menyadari bahwa ada juga nih kelompok masyarakat yang udah di atas 30 tahun, terus pendidikan terakhirnya misalkan SMA, SMP, SD, atau belum sekolah misalnya Mas. Kita juga harus menyadari itu, dan saya menyampaikan bahwa sebenarnya apabila belum sempat nih ke pendidikan formal, jangan minder gitu ya, karena kompetensi itu tidak diukur dari pendidikan formal. Jadi meskipun saya menyampaikan pesan bahwa capailah pendidikan setinggi mungkin, siapapun teman-teman semua, laki-laki atau perempuan, tapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman belum sempat ternyata nih sekolah atau ada hambatan, jangan minder gitu, karena kompetensi itu bisa diolah tuh dari banyak caranya. Keterampilan itu bisa diolah dengan banyak cara, mungkin pelatihan gitu ya. Jadi meskipun tidak sekolah, jangan surut untuk belajar misalnya. Dan itu juga yang kami harapkan bisa kami dukung sih Mas di Pacitan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin di kelompok-kelompok yang belum bisa melanjutkan pendidikan formal, mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan dan waktunya juga sudah mulai aman, kita akan upayakan juga peningkatan keterampilan ya. Jadi istilahnya apa yang saya sampaikan di awal ini sebenarnya juga pesannya untuk semua kelompok masyarakat gitu. Tidak hanya yang baru sekolah, yang udah nggak sekolah
pun semangat belajarnya juga pastinya harusnya banyak nih, lebih banyak lagi gitu. Misalkan sebagai ibu rumah tangga, memasak yang sehat itu seperti apa misalnya, kemudian memproses sampah di rumah seperti apa. Bagi kepala keluarga maupun ibu rumah tangga misalnya belajar cara mengelola keuangan misalnya, itu kan sebenarnya skill ya Mas ya, yang kadang tidak kita pelajari di SD, SMP, SMA. Dan itu pesan saya sebenarnya, jangan pantang menyerah ya untuk belajar dan jangan berhenti. Iya, iya. Satu lagi Mbak, masih ada pertanyaan lagi, mohon maaf ya, masih ada waktu soalnya. Apa motivasi utamanya membuat Mbak Krisna kuat dan semangat lanjut doktoral dari Mbak Fitroh Erlani? Nah, kalau alasan utamanya ya karena pekerjaan saya sebagai dosen ya Mbak Fitroh ya. Jadi dosen itu syaratnya memang harus S3 gitu. Kenapa saya melanjutkan pendidikan doktoral. Tapi sekarang motivasi saya jadi nambah nih. Saya udah diundang Pacitanku dan didengarkan seluruh Pacitan. Saya jadi makin termotivasi untuk segera lulus doktoral nih. Amin, amin. Ya. Target tahun berapa Mbak lulus? 2023 sampai 2024 Mas. Ya, semoga semakin banyak memberikan inspirasi dan jangan lupa Pacitan itu yang penting Mbak ya, walaupun sudah di Jakarta barangkali kan itu kan Pacitan kampung halaman yang juga mungkin nanti dengan berbagai skill atau keterampilan atau ide atau gagasannya bisa mengajak anak-anak Pacitan juga sukses seperti Mbak Krisna seperti itu. Gitu Mbak Krisna. Boleh nggak Mas satu lagi Mas? Silakan, ini masih ada waktu. Oleh masyarakat sepacitan ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih misalkan dari pemerintah desa ada yang memiliki pemikiran untuk melakukan proses pembangunan di desa dan pengen juga kita bantu nih, kami jangan malu-malu ya, atau tolong hubungin kami aja juga nggak apa-apa langsung di Instagram atau langsung ke saya. Kita bisa bantu nih, kita bisa support, dan yang kami sudah cukup mulai itu kami mencoba memperkenalkan ke teman-teman komunitas di Pacitan dengan harapan kita bisa saling kenal, kita bisa saling memberikan inspirasi, karena dengan begitu pun itu yang saya juga pikir memberikan imbal balik nih ke kami juga belajar banyak hal gitu. Jadi kami akan mudah untuk diakses, maksudnya dihubungin gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bisa kita bisa kolaborasikan. Mungkin itu. Kalau misalnya nanti Mbak Krisna di luar negeri kan ada yang standby kan, misalnya di Pacitan komunitasnya itu? Ada Mas, jadi kalau yang literasi pendidikan tinggi ini ada banyak banget relawannya. Jadi kami basisnya itu relawan, kita melibatkan relawan untuk kayak semacam pelatihan online-nya ya. Dan narasumbernya itu dari jejaring kami yang ada di Indonesia, di luar negeri. Dan kalau misalkan saya berangkat dan suami, saya pikir masih bisa gitu dengan teknologi saat ini. Tuh. Siap. Oke, terima kasih Mbak Krisna. Dan teman-teman yang menonton, semoga terinspirasi dengan semangat dan juga inspirasi dari Mbak Krisna tadi saya ingat dari perkenalan tadi adalah dari seorang anak pinggir kali, kemudian sekolah SMP 1, SMA 1, dan diterima di UI, kuliah di Birmingham, Universitas of Birmingham ya Mbak berarti ya? Iya, University of Birmingham. Kemudian S2 dan ini mau lanjut S3 di sana. Dan tentunya sekali lagi perbincangan kali ini eman-eman kalau kemudian teman-teman bisa tidak kemudian terinspirasi ya. Artinya kami harapkan terinspirasi dengan semangat, walaupun Mbak Krisna ini sudah punya 2 anak, tetapi tetap bersemangat untuk bekerja dan juga belajar seperti itu. Karena belajar itu adalah sepanjang hayat, itu kan Mbak ya? Benar Mas. Benar. Terima kasih Mbak Krisna atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya dari Pacitanku. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sama-sama.